Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Nah, sepertinya ada yang tidak masuk. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Berarti semua semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, kita baca Pancasila bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk kelas 5, semua sudah hafal Pancasila, keren. Selalu diasah ya, setiap pagi kita membaca Pancasila bersama-sama. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak dengan pembelajaran yang kita lakukan di minggu kemarin? Betul sekali, kita belajar tentang tes deskripsi. Nah, di hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu bab 2 yang berjudul Buku Jendela Dunia. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita. Nah, kalian pasti nih bertanya-tanya, apa sih unsur intrinsik itu? Kemudian apa saja macam-macam dari unsur intrinsik? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian harus fokus pada pembelajaran hari ini. Sehingga di akhir pembelajaran kita bisa menyimpulkan apa sih unsur intrinsik? Oke. Nah, sebelum kita membahas unsur intrinsik, Ibu mau mengenalkan kalian pada bab 2 tentang buku Jendela Dunia. Nah, kalian pasti penasaran ya, buku Jendela Dunia itu yang bagaimana? Apa sih, Bu? Nah, Ibu bahas sedikit. Buku Jendela Dunia itu merupakan kalimat yang menggambarkan bahwa buku merupakan sumber ilmu. Seperti ilustrasi yang ada di halaman 25 di awal bab ya. Kalian bisa buka di awal bab itu ada ilustrasi gambar sebuah buku yang terbuka, kemudian di dalamnya, di atasnya ada berbagai hal. Mulai dari roket, ada gambar roket ya, kemudian planet, ada pesawat, ada menara Eiffel, ada bahan kimia juga. Banyak sekali hal-hal di atas buku itu, yang artinya buku dapat memberikan banyak sekali pengetahuan dan juga informasi tentang berbagai hal yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu, hanya dengan duduk di kelas, hanya dengan duduk di rumah sambil membaca buku, kita bisa mengetahui banyak hal. Nah, anak-anak, kita harus meningkatkan kegiatan kita untuk membaca ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan wawasan kita tentang dunia ini. Nah, kita masuk pada pembahasan. Hari ini kita bahas dulu macam-macam dari buku. Buku kan ada banyak ya. Yang pertama ada buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang isi ceritanya tidak nyata atau khayalan imajinasi dari penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang isinya adalah informasi, pengetahuan yang sifatnya nyata atau fakta sesuai dengan kondisi yang ada di dunia ini. Di halaman 27, kalau kalian buka itu ada 4 buku anak-anak, ada 4 buku. Buku yang pertama berjudul Lady Si Joki Cilik. Kemudian buku yang kedua berjudul
pembelajaran bahasa Indonesia. Dan buku yang ketiga judulnya Ada Apa Sih? Ada Apa Sih? Ini lucu ya judulnya, unik. Nah, buku yang keempat itu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari keempat buku ini kira-kira mana sih yang mana sih yang buku fiksi dan juga mana yang buku non fiksi? Betul sekali, buku fiksi ada di buku 1 dan buku 3. Sedangkan buku non fiksi ada di buku 2 dan juga buku 4. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya di halaman 27 itu ada sebuah cerita anak-anak yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, sebelum Ibu meminta kalian membaca cerita, Ibu mau menjelaskan dulu apa itu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik cerita adalah bagian-bagian penting dalam cerita yang nantinya akan membentuk sebuah cerita utuh. Nah, apa saja buku dari unsur intrinsik ini? Macam-macam unsur intrinsik itu apa saja? Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide cerita atau sebuah gagasan mengapa penulis menulis sebuah cerita tersebut. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah kita baca. Kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh di sini adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Kemudian penokohan adalah sifat atau karakter dari tokoh itu. Selanjutnya ada latar. Latar ini ada 3. Yang pertama latar suasana, latar waktu, dan juga latar tempat. Latar suasana ini contohnya suasananya senang, sedih, atau mengharukan. Kemudian kalau latar tempat itu di mana terjadinya cerita tersebut. Misalnya di kebun, di hutan, di rumah, atau di sekolah. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu itu kapan terjadinya cerita tersebut. Misalnya siang hari, malam hari, atau pagi hari. Atau bisa juga menyebutkan nama harinya, hari Senin, hari Sabtu, itu termasuk di latar waktu. Kemudian yang terakhir adalah plot atau alur cerita. Alur cerita ini merupakan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita, mulai dari pendahuluan, kemudian muncul konflik, kemudian klimaks. Klimaks ini adalah puncak dari permasalahan atau konflik dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian. Penyelesaian itu penyelesaian terkait dengan konflik yang telah terjadi dalam cerita. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan kan tadi apa itu unsur intrinsik dan unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks tentang atau cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang kita identifikasi bersama-sama tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama, judulnya apa? Judul ceritanya yaitu Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Betul sekali. Selanjutnya, tema. Tema dari cerita tersebut apa ya kira-kira? Disiplin dan patuh kepada kedua orang tua. Betul sekali. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokohnya ada siapa saja? Yang pertama ada kelinci kecil. Sifat atau karakternya itu ceroboh, kurang patuh, tetapi dia mau untuk mengakui kesalahan dan bersedia untuk merubah diri. Kemudian yang kedua burung pipit. Burung pipit ini karakternya bijaksana, kemudian peduli dan juga tegas karena memberikan nasihat kepada kelinci kecil. Kemudian ada ibu kelinci. Ibu kelinci ini karakternya juga sosok yang bijaksana dan tegas karena memberikan nasihat
untuk melindungi keluarganya dari wabah penyakit. Selanjutnya ada Pak Singa. Ini karakter yang keempat, Pak Singa. Pak Singa di sini tidak disebutkan secara langsung. Jadi karakter dia itu adalah pemimpin yang peduli pada kesejahteraan penghuni hutan. Kemudian yang terakhir adalah Pak Rusa. Pak Rusa ini juga sama seperti Pak Singa, tidak disebutkan secara langsung. Nah, karakternya adalah sosok yang murah hati sebagai pemilik kebun wortel, karena di cerita tadi dijelaskan bahwa Pak Rusa ini suka berbagi wortel. Nah, selanjutnya latarnya kita bahas latar tempatnya terlebih dahulu. Latar tempatnya di mana, anak-anak? Betul sekali, di kebun Pak Rusa dan juga di pohon tempat burung pipit bertengger. Kemudian latar waktunya kira-kira kapan ya waktunya? Kalau di cerita itu tidak dijelaskan secara rinci, tapi kita bisa lihat dari ilustrasi gambarnya. Di gambarnya itu terlihat saat siang hari. Jadi bisa kita simpulkan latar waktunya terjadi pada siang hari. Kemudian latar suasananya tegang karena wabah penyakit. Betul sekali. Kemudian alurnya ini pendahuluannya, kelinci kecil ditemukan oleh burung pipit setelah terluka di kebun Pak Rusa. Kemudian muncul konfliknya apa? Yaitu kelinci kecil mengakui bahwa ia mencoba mencuri atau mengambil wortel tanpa izin di kebun Pak Rusa dan tidak mematuhi aturan untuk tetap tinggal di sarang saat wabah penyakit. Kemudian mencapai klimaks. Klimaksnya itu burung pipit menasehati kelinci kecil tentang pentingnya mematuhi aturan dan jaga jarak selama wabah penyakit. Nah, terakhir penyelesaiannya di sini, kelinci kecil akhirnya sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Kemudian kelinci kecil pulang untuk meminta maaf kepada ibunya. Nah, amanatnya kira-kira apa ya? Amanat yang bisa kita petik dari cerita ini? Amanatnya adalah mematuhi aturan dan nasihat orang tua merupakan hal yang penting untuk kebijakan dan kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu adalah semua unsur intrinsik dari cerita kelinci kecil dan burung pipit. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. Nah, anak-anak, bisa kita simpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Betul sekali, unsur intrinsik cerita. Nah, cerita apa yang kita baca hari ini? Cerita tentang kelinci kecil dan burung pipit. Betul sekali. Nah, itulah serangkaian pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Kita siap-siap untuk pulang ya. Oke, semuanya sudah siap untuk pulang. Duduk yang rapi, kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat di kemudian hari untuk kita semua. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.